Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara video conference. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para anggota DPR RI, para Dewan Pimpinan Pusat LDII, Dewan Pimpinan Wilayah dan Daerah di seluruh Indonesia, serta pondok pesantren dan sekolah di lingkungan LDII yang saat ini mengikuti acara secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, acara peresmian pembukaan Musyawarah Nasional ke-9 Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021 dimulai. Mengawali acara pada pagi hari ini, pembacaan ayat suci Al-Quran, Surat Fusilat, ayat 30 sampai dengan 33 oleh Ustadz Maiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan undangan yang berbahagia, acara selanjutnya, laporan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Bapak Insinyur Haji Kriswanto Santoso.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang kami hormati Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yakut Khalil Qomas, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Pratikno, Bapak-bapak, ibu-ibu dan anggota DPR Republik Indonesia yang hadir secara luring di tempat ini maupun yang daring, Bapak Linux Wong, First Secretary Kedutaan Besar Singapura, yang kami hormati pula Ketua MUI Bidang Kesehatan, Bapak Dr. Bayu, para pimpinan ormas, baik ormas Islam maupun ormas keagamaan lainnya, dan juga tidak lupa kami sapa Bapak Kepala Daerah, baik Gubernur maupun Bupati yang hadir secara luring dari daerah masing-masing. Bapak Ibu pimpinan instansi pemerintah, organisasi keagamaan peserta Munas ke-9 LDI 2001 yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengawali sambutan ini, perkenankan kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Dalam rangka mengikuti upacara pembukaan Munas 9 LDI sekaligus mengikuti pengarahan Bapak Presiden Republik Indonesia yang insya Allah akan membuka Munas 9 LDI 2021 ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, sebagai warasatul anbiya beserta segenap umat sampai di akhir zaman. Bapak Presiden, tamu undangan, para peserta Munas yang kami hormati. Pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan apresiasi seraya mengaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perkenan Bapak meluangkan waktu untuk hadir dan berkenan pula meluangkan pemikiran memberikan arahan pada Munas 9 LDI ini secara daring. Perlu kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa Munas ini dari daerah yang diikuti kurang lebih sekitar 3.750 peserta dan peninjau, baik yang daring maupun luring. Berasal dari seluruh provinsi, kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan Munas ini akan berlangsung insya Allah dalam 2 hari ini. Bapak Presiden, hadirin yang kami hormati, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, LDI merasa beratnya permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah pada saat ini. Kehadiran pandemi COVID-19 sejak awal tahun lalu dan masih berlanjut hingga sekarang, benar-benar telah memukul mundur capaian target-target pembangunan pada berbagai sektor, khususnya kesehatan dan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi turun drastis, pengangguran terbuka meningkat sebagai dampak dari melambatnya dunia usaha. Akibatnya kemiskinan juga meningkat. Lebih memprihatinkan lagi, jumlah penduduk yang meninggal karena COVID-19 juga cukup membuat kita sedih, yaitu sekitar 40 ribuan. LDI sangat merasakan ini sebagai sangat berempati terhadap permasalahan-permasalahan ini. Untuk itu, maka pada kesempatan ini LDI ingin mengajak kita semua untuk berpikir dan bekerja keras untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tepat agar target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 segera dikembalikan kepada trajektori atau jalur semula, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi kembali kisaran 6%. Untuk itu, maka semua pihak harus bangkit, berpikir dan bekerja keras secara gotong royong
tidak hanya pemerintah, tapi semua komponen bangsa, termasuk tentunya adalah LDII. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, sejak dari awal LDII menyadari bahwa untuk mengantisipasi situasi penuh turbulensi akibat pandemi COVID-19 ini, dibutuhkan cara kerja kreatif, cara kerja yang inovatif, cara kerja yang out of the box, bukan cara-cara rutin yang biasa-biasa saja. Itulah sebabnya kami segera mengejar Munas 9 LDII, meskipun hasil Rapimnas LDII tahun lalu masih memberi kesempatan pada kami hingga akhir tahun ini. Tetapi kami tidak mau menunggu terlalu lama. Kepengurusan LDII yang baru harus segera dibentuk. Personil pengurusan LDII yang baru harus segera ditetapkan agar LDII dapat segera bekerja dengan cara-cara yang baru, kreatif, inovatif, dan agile atau lebih cepat lagi. Dengan kepengurusan baru dan SDM baru inilah diharapkan kontribusi maksimal dalam membantu pemerintah untuk bangkit dan maju di era pandemi ini dapat segera terwujud. Bapak Presiden dan hadirin serta peserta Munas kami hormati. Sejalan dengan konteks di atas, maka Munas 9 Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021 ini mengambil tema penguatan SDM profesional religius untuk ketahanan dan kemandirian bangsa menuju Indonesia maju. Melalui tema ini, LDII akan melakukan penguatan organisasi agar lebih agile, lebih cepat, lebih ulet, lebih terdinas. Caranya yaitu dengan memperkuat SDM profesional religius pada seluruh jajaran organisasi, sehingga kontribusi LDII kepada pemerintah dapat meningkatkan secara lebih signifikan. Melalui SDM profesional religius inilah kami berharap penanganan terhadap 8 program yang selama ini telah dikontribusikan terhadap pembangunan bangsa dapat dikelola secara lebih kontekstual, lebih sesuai dengan kondisi era pandemik ini, dan hasilnya dapat lebih cepat dirasakan oleh masyarakat. Ke-8 program tersebut adalah, pertama, bidang kebangsaan, yaitu program yang bertujuan membangun nasionalisme, agar persatuan dan kesatuan bangsa dapat lebih terjaga, termasuk mencintai produk bangsa sendiri. Kedua, bidang keagamaan, yaitu program yang bertujuan meningkatkan nilai religiositas bagi umat Islam, termasuk di dalamnya membangun toleransi beragama. Ketiga, di bidang pendidikan, yaitu program yang mendorong agar pendidikan karakter, khususnya karakter profesional religius, dapat dijadikan sebagai lifelong education. Keempat, bidang ekonomi, program yang mendorong ekonomi syariah, termasuk percepatan pemulihan dan membangkitkan kembali ekonomi di era pandemik ini. Kelima, bidang pangan dan lingkungan hidup, yaitu program yang bertujuan untuk membangun kemandirian pangan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Keenam, bidang kesehatan, yaitu suatu program yang bertujuan mendorong penggunaan obat tradisional atau herbal pada kondisi kedaruratan kesehatan seperti sekarang ini. Ketujuh, bidang teknologi digital, yaitu suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai bidang pembangunan. Yang kedelapan, energi baru terbarukan, yaitu suatu program untuk mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, termasuk untuk mengurangi emisi karbon, guna mengurangi efek rumah kaca. Kedelapan program tersebut di atas bukanlah baru perencanaan, akan tetapi LDII telah berbuat dengan membuat beberapa pilot project di beberapa daerah sesuai kondisi keunggulan daerah tersebut. Bapak Presiden, tamu undangan, dan para peserta Munas yang kami banggakan, di penghujung sambutan ini, perkenankan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada atas kesediaan Bapak Presiden untuk memberikan sambutan dan arahannya. Serta sekaligus kami memohon perkenan Bapak Presiden untuk membuka secara resmi Munas 9 LDII ini. Kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan Munas 9 LDII ini, kami menyampaikan apresiasi dan mengucapkan beribu terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan.
Kepada para peserta Munas 9 LDII, saya meminta agar menyimak dengan seksama arahan-arahan Bapak Presiden dan menjadikannya sebagai acuan dalam sidang-sidang nantinya. Perlu kami laporkan bahwa dari 34 provinsi di Indonesia, ada satu provinsi yang saat ini izin tidak bisa hadir, yaitu Nusa Tenggara Timur, yang sedang berduka terkait terjadinya musibah dan cobaan siklon tropis Seroja. Kami ikut prihatin seraya mendoakan, semoga Allah paring kesabaran, pertolongan untuk segera bisa bangkit kembali dan pulih kembali. Amin. Demikian pokok-pokok sambutan yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LDII adalah suatu organisasi sosial independen untuk studi dan penelitian tentang Quran dan hadis. Berikut kita saksikan bersama penayangan video profil LDII. Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII didirikan pada 1 Juli 1972. Awalnya, LDII bernama Lembaga Karyawan Islam atau Lemkari. Atas inisiatif Menteri Dalam Negeri Rudini, nama Lemkari diubah menjadi LDII pada 20 November 1990, bertepatan dengan Mubes Lemkari keempat. Sepanjang usianya, LDII memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan bangsa, terutama dalam bidang pembangunan karakter, dengan target menciptakan masyarakat yang profesional religius. Terkait kontribusinya tersebut, pada Rakernas LDII 2018, Ormas itu mencanangkan program kerja jangka panjang yang meliputi 8 bidang. Pada bidang wawasan kebangsaan, LDII menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi dan mendukung tegaknya 4 pilar kebangsaan. Untuk membumikan Pancasila di kalangan warganya, LDII menggelar pelatihan bela negara bekerja sama dengan Kodam Siliwangi, Diponegoro, Brawijaya, Hasanuddin, dan Kopassus. Sementara untuk menanamkan cinta tanah air dan bangsa, LDII menggelar seminar kebangsaan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Dalam bidang dakwah, juru dakwah Ormas itu tersebar di seluruh pelosok tanah air hingga mancanegara. Sementara untuk membina anak di usia dini hingga remaja, LDII membentuk Penggerak Pembina Generus atau PPG. Lembaga ini membuat kurikulum untuk mewujudkan generasi Tri Sukses, yakni generasi yang alim faqih, berakhlakul karimah, atau berbudi pekerti luhur dan mandiri. Salah satu program unggulan PPG adalah melahirkan para penghafal Al-Quran untuk membentuk generasi yang Qurani. Generasi inilah yang diharapkan menjadi bonus demografi Indonesia pada 2030. Pada bidang pendidikan dan cendekia, LDII mengembangkan sekolah yang digabung dengan pondok pesantren dengan konsep boarding school. Bagi para mahasiswa disediakan pondok pesantren pelajar dan mahasiswa atau PPPM. Para siswa juga dibangun sisi religiusnya melalui pendidikan di pesantren yang berdampingan dengan pendidikan formal tersebut. Program membangun karakter tersebut bukan hanya ditujukan kepada para siswa. LDII berpendapat para penyelenggara pendidikan harus mendapat pemahaman mengenai pendidikan karakter agar dapat menerapkannya pada sarana dan prasarana pendidikan. Untuk keperluan tersebut, LDII membentuk platform digital pondokkarakter.com. Pada bidang energi, LDII mendorong warganya menggunakan energi terbarukan. Program LDII tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menggunakan energi terbarukan hingga 23,7% pada 2025. Warga LDII telah memanfaatkan energi terbarukan dengan membangun pembangkit listrik microhydro. Selain itu, pesantren di lingkungan LDII menggunakan sel surya sebagai sumber penerangan. Pada bidang kesehatan dan herbal, LDII mendorong masyarakat berpola hidup sehat, yakni menyeimbangkan antara beraktivitas, beristirahat, dan pemenuhan gizi.
Mereka juga dianjurkan memanfaatkan halaman rumah untuk menanam tanaman obat sebagai pertolongan pertama saat sakit. Hal tersebut dilakukan untuk membantu pemerintah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Sedangkan pada bidang pertanian, LDII fokus terhadap ketahanan pangan dengan meningkatkan produktivitas lahan pertanian, baik dengan penggunaan bibit unggul, manajemen pertanian, hingga penerapan teknologi tepat guna. Untuk bidang lingkungan, sejak 2008, LDII telah melaksanakan program Go Green yang sukses menanam 3 juta lebih pohon di berbagai wilayah Indonesia. LDII juga mendorong pemanfaatan limbah plastik untuk dijadikan bahan yang lebih berguna dan bernilai ekonomis. Sementara di bidang ekonomi, LDII mendorong warganya untuk berwirausaha dengan ekonomi syariah dalam bentuk usaha bersama atau UB di setiap pengurus anak cabang atau PAC dan pengurus cabang atau PC. Untuk memberikan permodalan, LDII membentuk Baitul Mal wa Tanwil yang berhasil memajukan pengusaha dan UKM. LDII juga mendorong warga dan masyarakat untuk bertransaksi secara syariah untuk meminimalkan risiko dalam berbisnis. Di bidang teknologi, dengan revolusi industri 4.0, membuat produksi didominasi oleh otomatisasi yang dikombinasikan dengan pertukaran data dan penggunaan internet secara luas. Untuk itu, LDII mendorong warganya untuk memiliki keterampilan agar mampu menggunakan alat-alat produksi modern, serta memasarkannya secara digital. Dengan 8 bidang tersebut, LDII berkomitmen untuk terus berdakwah dengan sejuk, baik dengan lisan maupun kerja nyata yang positif dalam masyarakat, agar Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bermartabat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, diakhiri dengan pernyataan peresmian pembukaan Musyawarah Nasional ke-9 Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir bersama saya, Bapak Menteri Agama, Bapak Menteri Sekretaris Negara. Yang saya hormati para pimpinan dan anggota DPR RI yang hadir, yang saya hormati Ketua Umum DPP LDII, Bapak Insinyur Kriswanto Santoso, yang saya hormati Kiai Sepuh beserta para alim ulama, Dewan Penasehat DPP LDII, Bapak Kiai Haji Sultan Aulia Abdul Aziz, Bapak Kiai Edi Suparto, Bapak Kiai Haji Mulyono. Yang saya hormati keluarga besar dan seluruh jajaran pengurus LDII dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota yang hadir dari seluruh tanah air. Para undangan, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur bahwa kita mewarisi Bhinneka Tunggal Ika dari para pendiri bangsa Indonesia. Walaupun kita berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, juga berbeda pandangan dalam keagamaan, tetapi kita tetap saling menghormati, tetap bersatu, tetap rukun, dan bersama-sama bergotong royong. Sikap toleran adalah sebuah keharusan.
saling menghargai segala perbedaan, termasuk perbedaan keyakinan, saling menghormati dan belajar dari orang lain, sehingga tercapai kesamaan sikap yang saling menghormati dalam perbedaan-perbedaan. Sikap tertutup, sikap eksklusif adalah sikap yang tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sikap tertutup akan memicu dan meningkatkan intoleransi, akan merusak sendi-sendi kebangsaan kita. Praktek-praktek keagamaan yang eksklusif, yang tertutup harus kita hindari. Karena sikap ini pasti akan memicu penolakan-penolakan dan akan menimbulkan pertentangan-pertentangan. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh jajaran dan pimpinan dan keluarga besar LDII untuk selalu menyuarakan dan meningkatkan toleransi dalam kehidupan sosial keagamaan kita, untuk selalu menyuarakan dan melaksanakan sikap terbuka terhadap perbedaan-perbedaan, untuk bergaul, untuk bergotong royong bersama-sama dalam perbedaan, termasuk sekali lagi perbedaan pandangan keagamaan. Hadirin Bapak Ibu beserta Munas yang saya hormati. Pemerintah berkomitmen dan akan terus berupaya untuk mendorong moderasi beragama. Sikap-sikap yang tidak toleran, apalagi yang disertai dengan kekerasan fisik maupun verbal, harus hilang dari bumi pertiwi Indonesia. Sikap keras dalam beragama yang menimbulkan perpecahan dalam masyarakat tidak boleh ada di negeri kita yang kita cintai ini. Komitmen LDII untuk menganut paradigma baru yang terbuka, yang toleran, yang berbhinneka tunggal ika harus terus diteruskan dan ditingkatkan lagi. Yang sangat menghormati agama lain, yang sangat menghormati umat Islam yang mempunyai pandangan keagamaan yang berbeda, yang bersedia bekerja sama dengan ormas-ormas Islam lainnya, dan tentu saja jangan ada sedikit pun pandangan untuk menjauh dari kelompok-kelompok Islam yang lainnya. Kita harus berpedoman pada ajaran keagamaan yang sejuk, ajaran keagamaan yang ramah, mengedepankan toleransi, serta menjauhi sikap yang tertutup, sikap yang eksklusif, dan pemerintah sekali lagi tidak akan membiarkan tumbuhnya sikap tidak toleran dan sikap-sikap tertutup itu. Beberapa kali sudah saya sampaikan di setiap sambutan. Pemerintah akan bersikap tegas terhadap segala bentuk intoleransi yang bisa merusak sendi-sendi kebangsaan kita. Oleh karena itu, organisasi keagamaan di Indonesia harus meningkatkan moderasi beragama yang mendukung persatuan, yang mendukung kesatuan kita. Pertama, organisasi keagamaan harus punya komitmen kebangsaan yang kuat. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Umum LDII, mengedepankan penerimaan prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi kita, menjunjung tinggi ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, organisasi keagamaan harus menjunjung tinggi sikap toleransi kepada sesama, menghormati perbedaan, memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan,
mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapat, serta menghargai kesetaraan dan perbedaan dan bersedia bekerja sama. Yang ketiga, organisasi keagamaan harus memiliki prinsip, ini penting, prinsip anti kekerasan, menolak tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Dan terakhir, organisasi keagamaan harus menghargai tradisi dan budaya lokal masyarakat Indonesia yang sangat bineka, ramah dan terbuka terhadap keberagaman tradisi yang merupakan warisan leluhur kita, ramah dan terbuka terhadap seni dan budaya masyarakat lokal dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika kita sebagai bangsa Indonesia. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya buka Munas ke-9 Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sejenak berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Aceng Karimullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, marilah kita sama-sama berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu berada dalam keridhaan, pertolongan, perlindungan, dan kebarokahannya. Izinkan saya untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdika wa natawakkalu alaika. Ya Allah, segala puji bagimu dan kami mohon pertolonganmu, kami mohon petunjukmu dan kami bertawakal kepadamu. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusolli wa nasjudu narju rahmataka wa nakhsha adzabaka. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, hanya untukmu kami sholat dan bersujud. Kami sangat mengharapkan rahmatmu dan sangat khawatir akan murkamu. Allahumma lakal hamdu bil Islam, walakal hamdu bil iman, walakal hamdu bil Quran, walakal hamdu bil ahli wal mali wal mu'afah. Lakal hamdu bikulli ni'matin an'amta biha alaina. Ya Allah, kami bersyukur atas nikmat Islam, kami bersyukur atas nikmat iman, kami bersyukur atas hidayah Al-Quran, kami bersyukur atas nikmat berupa keluarga, harta, dan kesehatan. Kami bersyukur atas semua nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, wa amalana minar riya, wa alsinatana minal kadhib, wa ayunana minal khiyanat. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun, wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari kemunafikan, bersihkanlah amal kami dari riya, bersihkanlah lisan kami dari dusta dan kebohongan, serta bersihkanlah mata kami dari pandangan khianat. Engkau maha mengetahui pada pengkhianatan mata dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Allahumma aslih syababal muslimin, wa habib ilaihimul iman, wa zayyinhu fi qulubihim, wa karih ilaihimul kufra wal fusuqa wal isyan, wa ja'alhum minar rasyidin. Ya Allah, perbagusilah kualitas pemuda-pemudi kami. Cintakanlah mereka pada iman. Cintakanlah mereka pada ilmu warisan para nabi. Cintakanlah mereka pada tanah air Indonesia. Hiaskanlah keimanan dalam hati mereka.
Bencikanlah mereka pada kekufuran, bencikanlah mereka pada dosa dan kemaksiatan, dan jadikanlah mereka orang-orang yang lurus dalam kebenaran. Ya Allah, jadikanlah negeri kami Indonesia ini negeri yang aman dan tentram. Limpahilah penduduknya dengan rezeki, buah-buahan yang subur makmur. Solehkanlah para pemimpin kami. Bimbinglah beliau-beliau itu pada kebenaran dan kebaikan. Wahai Tuhan yang mengatur semesta alam. Ya Allah, hilangkanlah segera wabah corona atau COVID-19 ini, khususnya dari negeri kami dan umumnya dari semua negeri, agar kami bisa segera kembali bekerja dengan tenang. Semua bekerja untuk Indonesia maju. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan ada satu dosa pada kami, kecuali segeralah Engkau ampuni. Janganlah Engkau biarkan ada satu persoalan yang kami hadapi, kecuali segeralah Engkau berikan jalan keluar terbaik bagi kami. Dan janganlah Engkau biarkan ada satu keinginan, cita-cita, atau program yang kami susun dalam Munas ke-9 ini, kecuali Engkau berikan kemudahan dan kelancaran, agar kami bisa mencapai dan mewujudkannya. Wahai Zat yang paling pengasih di antara yang pengasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara pada pagi hari ini selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara video conference. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Demikian seluruh rangkaian acara pembukaan Munas telah kita lalui bersama dengan ucapan syukur. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Tidak berlebihan bila kita bertepuk tangan untuk suksesnya acara Munas ke-9 LDI tahun 2021. Mohon dan hormat, mungkin kawan-kawan bisa menampilkan studio mini dari NTT yang saat ini tidak bisa hadir secara langsung, dan kita sapa dan doakan bersama semoga bisa semakin tegar dan kuat dalam menghadapi musibah yang dihadapi. Studio mini NTT mungkin bisa dibuka. Dari kawan-kawan NTT, alhamdulillah jazakumullah tetap hadir meskipun dalam suasana duka. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan. Amin. Dan juga mohon izin untuk kami tampilkan studio mini dari Provinsi Bangka Belitung yang dihadiri langsung oleh Gubernur Bangka Belitung. Juga hadir dari kawan NTT di sini lengkap. Bangka Belitung, kabarnya Bapak Gubernur juga hadir melalui daring. Kemudian juga perlu kami sapa permintaan khusus yaitu dari Kota Balikpapan yang dihadiri oleh Wali Kota Balikpapan, mungkin bisa ditampilkan. Beberapa wali kota, beberapa gubernur hadir langsung mendampingi studio mini di masing-masing daerah dan minta untuk disapa. Ini dari Kota Balikpapan, terima kasih. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Dari Provinsi Jateng, Jawa Tengah hadir Bapak Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Mungkin bisa kita sapa juga dari Jawa Tengah. Dihadiri oleh Bapak Kanwil Kemenak. Terima kasih Bapak. Alhamdulillahi jazakumullah khairan. Dan ini kawan-kawan dari Jawa Barat, agar adil sekaligus Pulau Jawa, Jawa Timur juga ditampilkan. Nah, kawan-kawan dari Jawa Timur juga sudah siap semuanya.
Baik Bapak Ibu, kita jeda untuk